024 06 00026, jurusan hukum dari Universitas Siber Muhammadiyah. Kali ini saya akan memaparkan terkait hukum perdata internasional dalam hal kasus pembagian harta gonogini atas perceraian antara Kimberly Raider dan Edward Akbar pada tahun 2024. Oke, lanjut. Oke, lanjut slide lagi. Oke, pengantar masalah dari kasus harta gonogini atas perceraian antara Kimberly Raider dan Edward Akbar pada tahun 2024. Yang pertama, suatu perkawinan ada campuran sering terjadi permasalahan mengingat perbedaan budaya dan peraturan setiap negara, dan lebih-lebih jika terjadi perceraian seperti halnya kasus perceraian antara Kimberly Raider yang berwarga negara Inggris dan Edward Akbar berkewarganegaraan Indonesia. Kasusnya perceraian tersebut terjadi pada tahun 2024, yang dimana dari pernikahan keduanya mempunyai harta bersama, yaitu rumah, properti, tanah dan sebagainya di Bali, dan sebuah mobil BMW. Sesuai dengan peraturan agraria di Indonesia, setiap warga negara asing dilarang memiliki tanah di Indonesia. Alhasil, tanah dan bangunan atas nama Edward, tapi kembali lagi dalam suatu perkawinan. Apabila terjadi perceraian, maka harta dibagi dua, sama rata, terlepas dari siapa yang mencari atau mendapatkan harta tersebut selama perkawinan. Maka yang didapat dari kedua pihak adalah milik bersama. Ya. Kemudian lanjut, tujuan dari presentasi ini yaitu yang pertama, tujuannya diharapkan agar kita dapat menjelaskan terkait hukum perdata internasional terkait perkawinan campuran, dan juga dapat menganalisis terkait kasus perceraian Kimberly Raider dan Edward Akbar. Dan dari kasus ini diharapkan dapat menjelaskan atau memberikan solusi penyelesaian permasalahan sengketa harta bersama yang didapat dalam masa perkawinan dari kedua belah pihak. Relevansinya, permasalahan ini sangat menarik dibahas, ya, mengingat terkait perkawinan campuran, perbedaan negara meningkat. Mengingat di negara kita terkait hukum perdata internasional pernikahan tidak diatur secara khusus. Ya. Hal ini membuat ketidakpastian hukum. Ya. Seperti dalam peraturan agraria, warga negara asing dilarang untuk memiliki tanah di negara Indonesia sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Agraria. Hal ini kontradiktif jika dalam hukum perkawinan, di mana dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kita, ya, terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua. Ya. Jadi lanjut, pembahasan yang akan kita lakukan dari presentasi ini yaitu perkawinan campuran memang tidak diatur secara khusus di negara kita, tetapi hal ini termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi jelas, ya, bahwa perkawinan campuran juga diatur dalam undang-undang negara kita, ya, terutama di undang-undang perkawinan. Lanjut,
Dalam pendekatan hukum perdata internasional, HPI mengatur konflik pernikahan antara negara. Pendekatan tersebut yaitu dalam asas lex fori. Kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara. Jadi suatu ketetapan hukum diperoleh dari atau berdasarkan wilayah pengadilan perkara. Ya. Kemudian yang berikutnya kita anut dengan asas hukum res citet atau lex situs, yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu terletak. Ya. Kemudian sesuai dengan peraturan hukum atau undang-undang pernikahan pada pasal 35 sampai 37 terkait harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Jadi, jika terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua dan setiap pihak mendapatkan 1/2 bagian. Lanjut, ya. Penyelesaian yang sesuai dan fakta kasus Kimberly Raider dan Edward Akbar dalam hasil pengadilan bahwa pernikahannya dilaksanakan tahun 2018 dan berakhir tahun 2024 memiliki harta bersama, di mana dari selama pernikahan diperoleh harta seperti mobil dan rumah, tanah, yaitu tepatnya di Bali. Dari keduanya sepakat berdamai, mengingat keduanya pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Mobil dijual, dibagi dua, dan tanah diratifikasi atas nama ibu dari Kimberly, mengingat ibu Kimberly berwarga negara Indonesia. Analisis dalam kasus hukum perdata internasional terkait pernikahan yaitu sesuai dengan aturan hukum di Indonesia bahwa warga negara asing dilarang memiliki tanah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Agraria. Sebuah pernikahan yang dilakukan ketika terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh bersama-sama harus dibagi dua sama rata, terlepas dari pihak istri atau suami yang memperoleh harta tersebut. Hal yang harus dilakukan antara kedua belah pihak adalah berdamai dan bermusyawarah terkait pembagian harta agar tidak terlalu panjang dan dapat menyebabkan biaya yang mahal. Kesimpulan dan penutup dari kasus Kimberly dan Edward, dari pemaparan kasus di atas kita bisa simpulkan bahwa suatu perkawinan campuran yang melibatkan HPI, hukum perdata internasional, sangat rumit, terutama jika tidak ada suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Makanya jika terjadi suatu perkawinan campuran harus dibuatkan suatu perjanjian perkawinan agar salah satu pihak tidak dirugikan ke depan. Jika terjadi perceraian dan dari kedua belah pihak semestinya berkonsultasi dengan para ahli agar dapat pemahaman terkait perkawinan campuran negara ini. Demikian pemaparan kasus HPI yang melibatkan dua warga negara yang berbeda kebangsaan antara Kimberly Raider dan Edward Akbar. Kiranya dari ini kita dapat belajar atau memperoleh pelajaran yang berharga, ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kiranya dapat memberikan saran dan komentar dalam memaparkan pemaparan ini agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.